Selamat datang di Turang episode 8. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial belanja melalui aplikasi DigiPay 002 BRI. Siang Pak. Iya, selamat siang. Saya mau cari toner Pak yang biasa KPPNC di Kalang beli. Ada yang 17A. Iya betul. Siapa nih di sini yang masih belanja? Datang ke toko langsung. Sekarang ini nggak perlu lagi loh kalau mau belanja ATK langsung datang ke tokonya. Karena sekarang sudah ada aplikasi DigiPay 002 BRI. Sama seperti belanja online, kita bisa belanja ATK melalui aplikasi DigiPay yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Mari kita saksikan tutorial belanja melalui aplikasi DigiPay di video berikut ini. Saat ini kita akan melakukan simulasi pemesanan produk melalui aplikasi DigiPay 002 BRI yang dapat diakses melalui digipay002.id. Klik login ke aplikasi Digit, lalu masukkan username dan password user Digit pemesan. Lalu klik masuk. Kita pilih role sebagai pemesan, lalu klik masuk. Pastikan rekanan sudah memasukkan produk yang akan dijual. Untuk memulai transaksi, staf pemesan dapat masuk ke menu katalog untuk melihat produk yang ditawarkan oleh penyedia barang dan jasa. Tampilan katalog dapat dilihat pada layar berikut ini. Untuk memudahkan pencarian produk, staf pemesan dapat mencarinya dengan memasukkan nama produk yang akan dicari pada kotak pencarian. Setelah menemukan produk yang diharapkan, staf pemesan melihat detail produk tersebut terlebih dahulu dengan mengklik nama produk, sehingga akan muncul detail produk berupa deskripsi, ulasan, dan harga produk. Staf pemesan dapat menambahkan produk tersebut ke dalam keranjang dengan mengklik tambah ke keranjang. Setelah berhasil menambahkan produk ke keranjang, staf pemesan dapat memilih mencari produk lagi jika ingin masih menambah produk, atau lihat keranjang jika sudah tidak ingin menambah produk. Staf pemesan dapat melihat jumlah produk yang sudah ada di dalam keranjang pada ikon keranjang dan dapat mengklik check out jika sudah memutuskan selesai berbelanja. Pada tampilan keranjang, staf pemesan dapat melihat produk-produk yang sudah berhasil ditambahkan ke keranjang seperti tertera di layar. Staf pemesan dapat menambah atau mengurangi kuantiti produk yang akan dibeli dengan mengklik kotak kuantiti dan mengubah jumlah pesanan. Selanjutnya, staf pemesan dapat mengklik tombol checkout untuk melanjutkan proses pembuatan order atau pesanan. Pop-up checkout akan muncul dan staf pemesan harus mengisi data yang diperlukan untuk pemrosesan pesanan sesuai FA16 detail. Setelah data diisi, klik dan isi catatan. Pilih penerima barang, batas waktu penerimaan, dan jam penerimaan barang. Upload nota pertimbangan dengan klik browse dan pilih PPK yang dituju, lalu klik selanjutnya. Isi alamat dengan kantor yang dituju. Aplikasi DigiPay akan menampilkan pesan bahwa pesanan sudah berhasil diajukan dan sudah diteruskan ke PPK. Pesanan yang sudah diajukan oleh staf pemesan akan masuk ke user PPK untuk meminta persetujuan. Sama seperti staf pemesan, PPK harus melakukan login terlebih dahulu. Masukkan username, password, dan klik masuk.
Masuk sebagai role PPK, lalu klik masuk. Selanjutnya, PPK masuk ke menu persetujuan order untuk melihat dan memberikan respon terhadap pesanan yang sudah diajukan oleh staf pemesan. Klik detail untuk melihat detail pesanan dan melakukan persetujuan. Pada detail pesanan tersebut, PPK dapat memutuskan menyetujui atau menolak pesanan. PPK dapat mengecek kebenaran pada orderan terhadap kode kegiatan pesanan, penyedia barang dan jasa, jumlah barang yang dipesan, dan harga barang. Klik setuju jika PPK ingin menyetujui pesanan yang diajukan oleh staf pemesan dan meneruskan pesanan tersebut ke pejabat pengadaan. PPK harus memilih pejabat pengadaan yang akan menyetujui pesanan. Lalu klik OK. Aplikasi DigiPay akan menampilkan pesan bahwa pesanan telah berhasil diterima PPK dan sudah diteruskan ke pejabat pengadaan. Pesanan yang sudah disetujui oleh PPK akan masuk ke pejabat pengadaan yang ditunjuk untuk meminta persetujuan. Sama seperti pengguna lain, pejabat pengadaan harus melakukan login terlebih dahulu. Masukkan username, password, dan klik masuk. Masuk sebagai role PBJ, lalu klik masuk. Selanjutnya, pejabat pengadaan masuk ke menu persetujuan order untuk melihat dan memberikan respon terhadap pesanan yang sudah disetujui oleh PPK. Untuk memberikan respon terhadap pesanan tersebut, pejabat pengadaan klik tombol detail dan akan muncul tampilan seperti berikut. PBJ dapat mengecek pesanan kembali apakah sudah sesuai dengan pesanan. PBJ agar memperhatikan batas waktu penerimaan barang, kode kegiatan, dan penerima barang. Bahkan dapat melakukan nego harga dengan penjual. Jika pejabat pengadaan ingin menyetujui dan meneruskan pesanan tersebut ke penyedia barang, klik setuju. Metode pembayaran yang sudah tersedia di aplikasi DigiPay ada dua, yaitu virtual account dan KKP. Kita akan menggunakan pembayaran dengan metode virtual account. Pilih tanggal jatuh tempo, lalu klik setuju, lalu klik OK. Pesanan yang sudah disetujui oleh pengadaan akan masuk ke vendor untuk meminta persetujuan. Rekanan harus login menggunakan user digit, lalu masukkan username, password, dan klik masuk. Masuk sebagai role admin vendor, lalu klik masuk. Selanjutnya, vendor masuk ke menu persetujuan order untuk melihat dan memberikan respon terhadap pesanan yang sudah diteruskan pejabat pengadaan. Lalu klik tombol detail. Klik lanjutkan jika penyedia barang dan jasa ingin memproses pesanan. Penyedia barang dan jasa dapat langsung menyetujui pesanan tersebut atau memasukkan biaya tambahan dan ongkir apabila ada. Selanjutnya, penyedia barang dan jasa akan melakukan pengiriman barang dengan klik tombol kirim pada list pengajuan. Lalu kembali ke halaman detail pesanan dan klik kirim barang, sehingga muncul pilihan untuk memilih kurir yang akan ditugaskan mengantar barang. Klik kirim barang untuk meneruskan pesanan kepada kurir yang sudah dipilih untuk melakukan proses pengiriman. Selanjutnya, barang akan dikirimkan oleh kurir rekanan ke alamat kantor penerima barang. Selanjutnya, penerima barang akan melakukan konfirmasi barang sudah diterima. Penerima barang harus login terlebih dahulu. Pilih role sebagai penerima barang, lalu klik masuk. Untuk melakukan konfirmasi barang, penerima barang masuk ke menu persetujuan order.
klik tombol detail, lalu klik terima barang jika barang yang sudah disampaikan benar dan tidak ada yang rusak. Selanjutnya adalah proses pembayaran di user bendahara. Setelah pesanan dikonfirmasi oleh penerima barang, maka tagihan akan muncul di bendahara. Untuk melihat tagihan tersebut, bendahara harus login terlebih dahulu, masukkan username dan password, lalu klik masuk. Masuk sebagai role bendahara, lalu klik masuk. Untuk melihat tagihan baru, bendahara masuk ke menu Generate File. Di dalam menu tersebut ada dua status file, yaitu yang belum tergenerate dan yang sudah tergenerate. Status untuk orderan baru adalah belum tergenerate. Bendahara dapat memilih tagihan yang akan dibayar dengan mencentang tagihan-tagihan, dan bendahara dapat melihat detail pesanan dengan klik detail, lalu klik tombol Generate File. Setelah berhasil menggenerate file transaksi, bendahara login ke CMS melalui ibank.bri.co.id. Masukkan corporate ID, user ID, dan password akun tersebut. Di sini bendahara bertindak sebagai maker. Bendahara memilih menu Fund Transfer, lalu Other, Payment Priority, lalu klik Upload. Di deskripsi, bendahara menyebutkan jenis belanja dan klik Choose File atau pilih file untuk mengupload file hasil generate yang diambil dari aplikasi DigiPay tadi. Kemudian klik Submit. Setelah itu, transaksi ini akan disetujui oleh PPK menggunakan user CMS PPK sebagai validator, sebagai signer. Kemudian PPK login CMS sebagai signer untuk menyetujui tagihan yang diupload tersebut. Setelah tagihan terbayar, status pada CMS bendahara adalah order terbayar. Demikianlah proses pembelian barang di aplikasi DigiPay 002 BRI. Selamat mencoba.